Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushidan wa ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu, khususan hafizatan kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam. 386 ya. Saya jadi saya nih kosong ya saya. Kosong. Auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ta'ala, telah mewahyukan Allah Ta'ala ila Dawud, kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ma min abdin, tidak seorang pun hamba, ya'tasimu, yang bergantung, bi, denganku, duna khalqi, tidak kepada makhlukku, a'rifu, saya ketahui, dzalika itu maksudnya ketergantungan hamba terhadap Allah, min niyatihi, dari niatnya. Fatakiduhu as-samawatu biman fiha. Takidu itu rencana buruk apa? Bahasa lainnya apa? Fayakidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Apa makar apa? Tipu daya apa, muslihat apa? Fatakiduhus samawatu biman finha. Seandainya seluruh alam raya berencana buruk terhadap orang tersebut, illa ja'altu lahu, kecuali aku jadikan, mim baini dzalika, dari rekayasa, rekadaya atau apa sih namanya ya. Biasanya yang enak apa? Makhraja, jalan keluar. Ketika seseorang sudah pasrah total kepada Allah, seandainya ada orang yang berniat jahat siapapun juga, maka Allah akan memberikan solusi, makhraja, jalan keluar. Kalau ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang itu sudah mentok, pasrah, tawakal total kepada Allah, maka dari setiap kesulitan yang ia jalani, yang ia derita, pasti Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar. Tetapi yang perlu dites dulu, udah tawakal beneran atau tawakal-tawakalan. Nah, ini kan dites dulu ya. Batu itu akan bener batu bagus, kok enggak kan ya digerinda, diapain lagi, digosok gitu. Kalau perlu diobong gitu, biar kelihatan. Ya hamba ya begitu, dites dulu, dibikin pusing dulu, dibikin kenyut malam nggak bisa tidur. Udah menjelang tanggal 7 gimana? Kok belum ada kelihatan? Hilal belum terlihat, ini gimana? Ya dibikin pusing dulu emang. Lah kok langsung dikasih, itu namanya nggak teruji, diuji dulu. Ketika kisah Rasulullah mau hijrah itu kan saat-saat paling rawan.
berita pembunuhan Rasulullah itu sudah tersebar, tapi ketika Rasulullah diusuli, ada yang usul, ya Rasul, ini selentingan pembunuhan terhadap engkau sudah santer, apa sebaiknya enggak ngungsi aja? Kata Rasul, enggak, belum mentok ini. Belum mentok artinya yus masih ada cara lain. Belum mentok nih, belum. Begitu udah benar-benar mentok, ya sudah, rumah udah dikepung, udah nggak ada jalan lagi kayaknya secara zahir, tapi ya Allah kasih jalan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu diintip dari dalam, jejer pada golok siap mau bunuh beliau. Cuman beliau langsung di saat kepepet itulah Allah kasih jalan, ambil pasir. Kebetulan kan pasir banyak ya. Kalau di Arab kan pasir banyak, memang tanahnya pasir. Ambil aja orang keluar. Ayo ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum wa hum la yubsirun. Wa ja'ala, dan kami jadikan min baini aydihim, di depan mereka saddan, seakan-akan ada penutup. Wa belakang mereka juga penutup, fahum la yubsirun, dan mereka semuanya enggak bisa melihat. Rasulullah lewat begitu di aur-aur ini. Iya. Aur-aur ini. Semai. Nah, kalau orang Jawa dulu ilmu sirep. Tapi bacaannya bukan Ong wilahe Ong sare. Bacaannya wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau dari razia tuh baca itu. Dan lolos. Lah ternyata polisinya ngaji juga. Enggak. Besok kalau Pak Haji mau mancing kan, bini duduk aja depan pintu gak pergi-pergi. Ini kok security nggak pindah-pindah. Polda ini polisi dapur nggak pindah-pindah. Ternyata Bu Haji udah ngaji duluan. Udah baca penangkal. Yang depan. Enggak, maksudnya ini setiap orang ada kesulitan, ya kalau kita pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah, jalan keluar itu ada. Wallahu a'lam, caranya Allah yang ngasih tahu caranya. Teman ya dibikin mentok dulu. Wa ma min abdin ya'tasimu bi mahlukin duni, tetapi kalau ada orang itu bergantung pasrah total kepada makhluk duni, tidak kepadaku. A'rifu dzalika min niyatihi, itu aku ketahui dari niatnya orang itu. Illa qata'tu asbabas sama'i min baini yadayhi, illa kecuali qata'tu aku putuskan asbabas sama, kebaikan-kebaikan bersumber dari langit, min baini yadayhi, di hadapan orang tersebut. Ini ajaran tawakal. Kalau di hadis yang dulu kayaknya nggak pernah ya. Seandainya orang itu bisa tawakal setawakalnya burung liar, ya dijamin oleh Allah. Tapi kan dia tetap ikhtiar ya. Burung keluar dari kandang, keluar pergi, pagi kosong, pulang kenyang. Kalau yang burung di kandang sudah dijamin sama yang punya ya. Kalau yang burung liar itu, kadang kalau pas di Jakarta dulu, kalau ada burung emprit, itu saya agak janggal nih, burung emprit nyari makannya kemana ya? Apa ke Bojong sini ya? Tukang beras ya, Sat? Tukang beras. Beras di pasar. Kalau burung gereja, ya burung emprit. Makannya padahal kan gabah dia. Kok ada di Jakarta, ini makannya di mana? Kalau di sini sih enggak kaget ya, di Jakarta, Pak. Iya. Ya, tapi wong Allah Maha Pemurah. Ada aja pada nyarang mungkin di Jakarta. Iya ada. Wa arsahtul huwiyah. Di situ dibaca hawa apa hui? Hui ya? Hui. Iya. Wa arsahtu, dan aku jadikan al-huwiyah terjerumus min tahti qadamaihi, mulai dari awal langkahnya. Salah langkah. Ya pasrahnya bukan kepada Allah tapi kepada sesama hamba.
Wa ma min abdin yuti'uni, dan tidaklah seorang hamba yuti'uni yang taat kepadaku illa kecuali wa ana dan saya muktihi memberinya qabla ayyas alani sebelum ia meminta kepadaku. Allah akan memberi sebelum kita minta. Dan kita dulu juga tidak pernah minta mata ya kasih mata, nggak pernah minta kaki ya kasih kaki. Kan kita nggak pernah request ya. Kita nggak pernah request mata bisa modelnya begini, tangan modelnya begini, nggak pernah request. Tapi Allah sudah ngasih. Wa ghafirun, dan memberi ampunan lahu kepada orang tersebut qabla ayyastaghfirani sebelum ia meminta ampun kepadaku. Ada hamba-hamba Allah yang ia melakukan kesalahan sudah diampuni oleh Allah sebelum ia membaca istighfar, sebelum ia memohon ampun. Rawahu Ibnu Asakir. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu zumratin tadkhulul jannah. Awwalu zumratin, kelompok pertama. Tadkhulu yang masuk al-jannata ke surga ala suratil qamari, terangnya bagaikan rembulan Lailatul Badri di malam purnama. Kelompok-kelompok orang yang masuk surga pertama itu bagaikan bulan purnama. Walladzina ala atharihim, walladzina dan orang-orang ala atharihim yang sesudahnya, kelompok sesudahnya, ka'asyaddi kaukabin durriyin, seperti gemerlapnya bintang fis sama'i, di langit, idho'atan cahayanya. Qulubuhum, hati-hati, qulub jamak dari qalbun, hati mereka, ala qalbi rajulin wahidin, seperti hati satu orang. Lahtilafa bainahum, yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tabaghudu, tidak saling marah-marahan. Wala tahasuda, dan tidak saling hasud. Penduduk surga, tapi yang sudah di surga nggak ada istilah marah, nggak ada istilah hasud. Kalau di dunia siapapun yang akan bisa berpeluang marah, bisa berpeluang hasud. Siapapun berpeluang marah dan juga berpeluang hasud. Itu udah nggak ada lagi istilahnya gini saja. Wah, dia dapatnya cakupan, dia dapat mereka. Iya kan, sesuai tiket yang dipunya. Ngiri gitu ya, enggak ya? Nggak ada yang ngiri deh ya? Enggak ada, udah misalnya wah seroyannya enak ya, surganya tinggi gitu. Dan kita kok di kelas emperan, ini sesuai amalan. Ada dia dari pagi sampai sore dipegang Quran, kita dipegang joran. Ya gak boleh ngiri lah. Dari pagi sampai sore sampai malam ya dipegang Quran. Iya, salah Sabtu Minggu joran mulu ya Pak Yos ya. Lah kok ngiri. Kali lama-lama nih, waduh, ini Allah kalau adil nih. Dia enak banget nih. Dia kagak bisa-bisa nih yang namanya manusia. Kalau bercandanya Gus Bahar malah gini, saya tuh ibadah nggak banyak-banyak kan. Saya takut kalau di surga nanti bareng sama Mbah Mun guru saya kan nggak enak saya. Mau nongkrong ngopi juga nggak enak, sungkan. Makanya sama saya ya biar kayak orang-orang kalian nongkrong bareng nggak ya, biar enak happy. Misalnya di surga bareng sama guru kita mau iya mau sama bidadari mulu, sama guru gak enak ya, akhirnya ya udah ya kumpul-kumpul yang sekelas-sekelas aja. Ngopi-ngopi deh Petris ya. Ya kalau tepat perlu papan catur di bawah. Kamu nyiptain lagi di sana, bikin. Wala tabaghudu, dan gak ada marah-marahan lagi. Wala tahasuda, dan gak ada hasud-hasutan lagi. Yo wes. Ya, kalau di dunia mah ya wes biasa ya, saling marah, saling hasud siapapun dia.
Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Syaikhan itu artinya Bukhari Muslim. Syaikh dua orang ahli hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ala unabbiukum. Ala ingatlah. Unabbiukum akan aku informasikan kepada kalian. Bi afdhala min darajatis siyam, dengan yang lebih baik daripada puasa sunnah. Siam di situ puasa, tapi maksudnya puasa sunnah. Wassalati, dan salat, wassadaqati, dan sedekah. Qalu, maka para sahabat bertanya, bala, siap ya Rasul. Kalau para sahabat, mau nggak saya kasih tahu bahwa ada amal yang lebih baik daripada puasa sunnah, daripada sholat sunnah, dan daripada sedekah. Kalau sedekah kan ya memang sunnah. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala, siap ya Rasul. Qala, maka Rasulullah menjawab, islahu dzatil baini, yaitu islah itu apa ya? Damai, mendamaikan. Kalau bahasa kita rekonsiliasi, bahasanya orang partai, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dzatal bain, mendamaikan orang yang punya persengketaan, bahkan sampai berbohong pun diperbolehkan untuk mendamaikan dua orang. Di Jakarta ini kan yang di Cipucang itu kan, tokoh antara dua tokoh berantem. Kalau yang berantem orang gedean kan ya, jadi gengsinya gede. Satu membangun masjid, satu membangun lagi. Masjid udah ada dua, bangun lagi musola depannya, wis. Nah itu ada salah seorang kiai bilang begini, seandainya kolornya dua orang itu disatuin kok mau damai, itu kolornya dua orang itu mau saya curi, saya satuin. Sampai ngomong begitu loh, saking udah orang Jawa bilang bludrek, udah pusing nyari cara supaya dua orang itu damai. Wis bikin waktu kemarin itu sebelum Idul Fitri kan ada gerhana matahari ya. Masjid yang satu ngadain gerhana matahari, yang satu ngadain juga. Speakernya ngadu. Kayak saya sama rumahnya Yunus. Kebetulan yang di masjid yang khutbah saya, yang di situ nggak tahu siapa yang khutbah. Speakernya ngadu gitu. Yang stres kan yang punya rumah depannya begini. Siramin. Akhirnya waktu Ramadan apa ya, yang sini ceramah, yang sini tadarus, ini ceramah, akhirnya dia kesel beli salon yang gede dua, nyetel dangdut koplo. Saking keselnya itu tukang batagor apa yang kontrak depannya itu, saya mau pindah, udah kadung cocok di sini. Dagangan saya laris di sini mau, tapi kalau nggak pindah begini. Akhirnya beli salon yang gede-gede itu, yang tinggi-tinggi kanan kiri. Ada koplo. Aduh, ya Allah. Tapi ada hikmahnya. Yang satu ngadain santunan, satu ngadain santunan. Yang sini dapat dari sono, dapat dari sini ya. Ya Allah, ada. Fa inna fasada dzatil baini, fa inna, maka sesungguhnya fasada dzatil baini, rusaknya akibat dari sengketa itu, dia yaitu al-haliqatu, perpecahan. Yes, pasti yang dulunya akur jadi musuhan. Tapi kalau bisa menyikapi, justru malah permusuhan itu kadang ya ada hikmahnya. Yang tadi sini ngadain santunan, warga dapat, sono ngadain santunan dapat. Orang-orang yang dapat santunan malah doanya moga-moga nggak akur-akur. Yang satu misalnya santunan kasih uang 200, yang satu sono berapa? 200, ini tambahin 300 loh. Ngompor-ngomporin lagi sono, Pak, sono 300 loh, Pak.
Ya kadang ada hikmahnya juga sih, orang berantem kadang ya ada hikmahnya juga. Kata yang kopi, lu jangan kesana sini aja. Berani biro. Kopi. Aduh ya Allah. Kekuatannya udah. Aduh ya Allah. Yes, berantem ya di mana-mana. Biasanya ya memang begitu ya, toko ya berantemnya sama toko, supir ya sama supir. Ustadz ya sama ustadz, tukang pancing ya berantemnya sama tukang pancing. Bukan apa. Ustadz ya sama ustadz ya kan, tukang ya sama tukang. Iya, benar. Iya, pengusaha ya sama-sama pengusaha. Kemarin di sono itu dia yang kita pembicaraan, pengemis sama pengemis berantem. Nah iya, Lapak. rebutan lapak. Nangis. Lah, masa pengemis berantem sama tukang mancing kan ya nggak ada hubungannya apa-apa kan ya. Sifat hasut tuh biasanya ya yang orang seprofesi. Iya benar. Sialan, dia mancing datang belakangan dapat gede-gede sing dari tadi nggak dapat apa-apa. Akhirnya dikerjain. Lemparin batu yang gede. Ada cara sendiri. Orang hasut tuh biasanya kan ya yang seprofesi ya, yang sekerjaan, sekepentingan lah. Intinya sekepentingan. Iya. Supir ya sama supir ya kan gitu ya. Tukang ya sama tukang ya segitu. Emang preman sama preman. Preman ya sama preman ya. Kang Bahar sama Bang siapa? Kang Mus, Kang Bahar mah gak ada musuhnya, Kang Mus ya ada musuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa hadditsukum. Ingatlah, uhadditsukum akan aku sampaikan kepada kalian bima sebab apa yudkhilukum kalian masuk al jannata surga. Nah ini hadis ini kalau dimaknai tekstual bahaya ini. Rasulullah bilang sesuatu yang menyebabkan orang itu masuk surga yang pertama dhurbun, memukul bisayfi dengan pedang. Berarti bunuh orang itu. Nah, ini yang dimaknai tekstual. Para teroris itu katanya yang pengantin masuk surga itu salah baca hadis. Lah kalau dimaknai tekstual ya emang iya kan? Iya. Dhurbun itu memukul bisayfi dengan pedang. Bas. Berarti kan punya bunuh kan? Iya. Bas. Jadi kalau dimaknai tekstual ya bahaya begini. Artinya Dorbun bisayf itu adalah al-qitalu fi sabilillah bi ayyi alatin kanat, yaitu ketika berkecamuknya peperangan antara muslim dan kafir, dan di situ orang yang benar-benar ingin lillahi ta'ala membunuh orang kafir, dan itu yang dimaksud. Lah kalau nggak ada sebab apa-apa, mentang-mentang agamanya beda langsung buacok lah. Dalam hadis Rasulullah mengancam, laisa man adza dhimmiyan faqad adzani. Man siapapun ada yang menyakiti dhimmiyan. Dhimmi itu kafir dhimmi, yaitu orang non muslim tapi yang hidup bareng dengan kita. Dilindungi. Ya, pokoknya yang orang non muslim tapi ya sehari-harinya kerja sama kita bareng-bareng, bisnis terus bareng-bareng sama kita. Menyakiti mereka, kata Rasulullah, bapak ada di maka sama dengan menyakiti aku. Apalagi kalau yang kafir kan ada macam-macam, ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang berada di medan perang, yang benar-benar musuh kayak dulu zaman penjajahan Belanda. Datang penjajah ya kebetulan agamanya beda, nah itu yang kafir harbi. Tapi kalau yang sekarang itu namanya kafir dhimmi, kafir yang non muslim yang hidup bareng-bareng dengan kita, nggak boleh kita mengganggu mereka. Wa ikramud dhaif, memuliakan tamu. Sampai-sampai kalau di syariatnya Nabi Musa itu harta tuan rumah sepertiganya milik tamu. Berarti kalau Pak Haji punya motor 3, Pak Herman bertamu, yang satu punya Pak Herman, Pak Haji. Tapi itu umatnya Nabi Musa. Lah kita umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa itu enaknya sih, tapi nggak enaknya ketika melakukan dosa besar, bunuh diri. Serem ya.
Yang mancing hari Sabtu jadi monyet. Loh, Ya, macet ini. bener kan di Quran ada kan? Iya. Iya di Quran ada kan ya kunu kirodatan khosiin. Ketika dikasih tahu jangan mancing hari Sabtu. Lah orang mancing sih enggak, cuman masang jalannya Iya. Jumat sore. Wakalnya umatnya Nabi Musa wakalnya cerdas-cerdas. Begitu. Wah, nggak boleh mancing hari Sabtu. Jumat sore masang jaring, Minggu pagi diambil. Ya. Kalau ditanya saya nggak mancing. Hari Sabtu saya nggak mancing. Kejaring. Ke jaring. Ya nggak boleh kan mancing. Wah, akalnya. Umat Nabi Musa enaknya sepertiga harta itu milik tamu. Tapi kalau dosa besar pelakunya bunuh diri. Ngelanggar peraturan jadi monyet ya. Gimana Pak Irfan? Iya. Enggak. Enggak ingat ya. Yang lebih parah lagi ketika baju terkena najis nggak bisa dicuci harus dipotong. Nah ya kalau di sini, ini pas di sini loh. Perempuan. Nah, iya Kak, baju misalnya ini kalau di ujung sini dipotong masih bagus lah ya. Nah kalau yang di sini misalnya. Enak umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa itu saya punya kitab Syarahu Ummati Muhammadiyah. Ketika malam hari ia melakukan dosa besar, malamnya misalnya ngumpet-ngumpet, melipir lari ke sono ke Kecamatan Cilincing sono loh. Kalau saya bayari enggak tahu. Kan saya anterin. Melipir ke sono. Nah, begitu paginya itu langsung tertera tertulisan di depan rumahnya semalam dugem. Kalau kita kan biar malamnya ngapain yang penting subuh ke musola kan aman Pak ya. Umatnya Nabi Muhammad itu sebesar apapun dosa masih ditunggu malam yuhorhir. Selama nafas belum sampai ke tenggorokan masih ada peluang untuk taubat. Tapi umatnya Nabi Musa nggak bisa. Tapi enaknya tadi kalau bertamu sepertiga punya kita. Berarti kalau ada orang punya bunyi 3, ya Pak Mansur ya. Pak Idris pengen bertamu Pak. Ya lo, Pak itu kuciin. Keterima tamu. Kemarin jalo. Ya Allah. Tapi kalau Islam amat Nabi Muhammad dia hormati tamu. Ya sesuai umumnya lah kalau di kita hormati tamu ya paling enggak air minum lah ya. Minimal air minum hormati tamu. Wahtimamun bimawaqitis shalah, wahtimamun dan hati-hati perhatian bimawaqitis shalah dengan waktu-waktu sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang semuanya telah ditentukan. Wa isbaghut tuhur dan menyempurnakan bersuci fil lailatil qarrati di malam yang sangat dingin. Ini kan kalau di Saudi kan pas musim Ustaz ya. Kalau pas musim dingin kan katanya dinginnya banget ya. Kalau di kita sedingin-dinginnya di Bekasi mah masih nggak seberapa ya. Malah gerah ya, mandi tengah malam cuma ayo. Nah ini ketika terjadi pas tengah malam, pas lagi musim-musim dinginnya, wudu, apalagi mandi. Kayak malamnya habis kikuk-kikuk kan ya harus mandi ya.
Wah kalau dingin lah, begitu kena air ini langsung kisut, langsung mengkeret, langsung mengkeret jadi kisut-kisut jadi kecil-kecil. Tapi kok wudhunya tetap sempurna, nah itu yang yudkhilukumul jannah. Kemudian wa it'amut ta'am ala hubbi, berbagi makanan yang kita sukai. Nah iya, apa deh? Makanan yang kita demenin kok dibagi. Kalau ayatnya kan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat Quran. Orang-orang calon penghuni surga itu orang yang mau berbagi makanan yang ala hubbi, makanan yang disukai. Nah kalau nggak disukai sih ngasih enteng-enteng aja. Nah ini makanan yang didemeni, makanan yang disukai bagi. Wah, takut ya. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira, dan orang yang dalam tawanan. Kalau dulu kan ada tawanan perang. Kalau laki-laki dijadikan budak, Sandra. iya tawanan perang. Kalau perempuan ya kadang dijadiin istri. Kalau jadi istri sih mendingan. Kalau jadi budak yang sengsara. Lah berbagi makanan itu termasuk calon-calon penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ukhbirukum. Ini bunyi hadisnya sama semua. Bi aisaril ibadah yang paling mudah, wa ahwaliha, dan yang paling ringan, alal badan, terhadap badan kita. Badan ternyata bahasa Arab ya. Ibadah yang paling mudah, yang paling ringan, apa itu? As-sumti, diem. Ibadah paling ringan. Wa husnil khuluqi, dan berkepribadian baik. Ibadah paling enak diem ada jadi ibadah ya. Diem ada jadi ibadah. Tapi kalau waktunya sholat, waktunya puasa, salah tempat. Iya aja. Pak Herman azan. Komat. Ada hadisnya diem aja. Begitu nyampe pulang ditanyain istri repot Pak Haji. Diem. Pak mau nggak Pak? Ditawarin udah dandan cakep masih diem. Ya katanya ibadah itu diem ibadah. Salah tempat. Kalau di hadis yang lain kan antara satu hadis dengan hadis yang lain itu kan saling mendukung. Kalau hadis yang lain kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Daripada ngomong bikin masalah lebih baik diem. Itu yang jadi ibadah. Tapi kalau ngomongnya itu jadi ibadah ya lebih baik ngomong bersuara. Ya kalau misalnya kayak saya diundang jauh-jauh nyampe sono diem. Mungkin besek aja. Diem. Orang pantas. Tahu-tahu cuma nunjuk besek kayak. Datang suruh ngomong kok malah diem. Ya salah tempat. Maknya kayak tadi itu yang menyebabkan surga kok dorbun bisa membunuh lah. Wes. Itu yang pada maknai hadis salah tempat, maknai ayat salah tempat ya. Hadisnya bener, ayatnya bener, maknainya yang salah. Hadisnya awalnya sama semua ya. Ala uhbirukum, ala ingatlah uhbirukum, akan aku informasikan kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Idza ketika nazala turun birojulin terhadap seseorang, minkum kalian, karbun kesulitan, karbun itu kesulitan, au balaun atau bala musibah bahaya, min amrid dunia dalam urusan dunia. Pikiran aku mumet, kita itu sih mumet, proyek gak bulbul, proyek gak
kul ya mumet, kul mulu ya mumet. Ninggul mulu ya. Ya kul mulu ya mumet, ngerjainnya nggak kelar-kelar, nggak kul ya. Ini Rasulullah menyampaikan kalau kita ketimpa permasalahan atau musibah min amrid dunya dalam urusan dunia, fayufarriju anhu. Ada da'anya. Oh iya, da'a berdoalah bihi dengan syait, dengan yang ini. Fayufarriju maka akan aku hilangkan anhu dari orang tersebut. Doa'u Zinnun yaitu doanya Zinnun Shahibul Hud wa huwa Yunus alaihi salam. Doanya Nabi Yunus yang ketika berada di dalam perut ikan nun, makanya Yunus itu disebut Yunus Zunnun. Ya Yunus ini bukan Zunnun. Nah, doanya udah masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Qurannya surah Al-Anbiya ayat 87. Surah Al-Anbiya. Di situ ada tangannya Pak Ustaz? Tidak ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap berada di dalam perut ikan, gelap berada di dasar laut, gelap pas saat itu tengah malam. Kemudian turun wahyu Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jidatnya enggak usah dipegangin Pak Iman, dia malin aja. Diamalin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mau habis sholat ya pulih, sawah-sawah kapan-kapan ya semonggo lah. Banyakin ini langsung dari Quran malah ini. Ayat Qurannya ada. Ustaz, saya mau nanya di Al-Quran kan ada Ustaz yang ada bacaan wama du'aul kafirina illa fi dhalal itu Ustaz. Artinya gimana tuh Ustaz? Maksudnya artiannya. Dulu. Iya. Wama dan tidak doaul kafirina ajakan. Ajak di situ di mana ajakan, bukan doa. Bukan doa ya. Oh, makanya saya bingung. Dan doa. Wa ma du'aul kafirina illa Idolal. idolal. Dan tidak sekali-kali orang kafir itu mengajak kecuali dalam kesesatan, bukan berdoa. Bukan. Da'a itu kadang dimaknai doa, kadang dimaknai ajakan, kadang dimaknai dakwah. Dakwah itu penyajakan ya. Kalau tadi kan da'a bihi, maka kalau lagi kesulitan doalah dengan ini. Ini itu maksudnya ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Janji Rasulullah fayufarriju anhu, maka kesulitan itu akan hilang. Tapi ya proses. Ngomong begini mulu. Catat, diamalin. Tapi ya proses, nggak kayak mantranya Pak Tarno bim salabim. Kalau begitu Nabi ngapain capek-capek hijrah? Langsung aja doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Abu Jahal Islam, Abu Lahab Islam. Ya enggak, proses ya tetap main ke motor ke Depok ya masih. Masih. Jangan langsung dapat amalan, Pak nggak kerja, enggak, saya mau ngamalin la ilaha illallah. Yo blangsak tambah. Ya wis Pak, terus amalin. Yo ikhtiar ya tetap.
antara ikhtiar dan usaha doa itu kan diseimbangkan. Ikhtiar ya kerja tetap, usaha tetap, tapi yo satu bandingannya doa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Hari Senin kemarin saya turun ngajar di masjid yang belakang Polres tuh, yang dekat kampusnya saya. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin saya, Pak Ustadz, saya boleh minta amalan nggak? Maksudnya saya punya usaha kok bangkrut. Bapak, saya kalau bisa kaya mah saya amalin sendiri. Bukan begitu Pak Ustadz, minta ajarin doa apa kayak gitu loh. Buat syarat penajem. Terus ya udah, ayo duduk ya, duduk. Dia cerita, katanya pertama punya kios jamu bangkrut, kios apalagi bangkrut, dan sekarang buka kelapa, katanya baru Pak kemarin disangkut sama Satpol PP. Yang di R Petra sepanjang jalan itu kan ada R Petra itu. Nah itu katanya diangkut Satpol PP. Oh nasib saya begini aman ya. Kasih jasa kayak Pak apa kayak saya bercandain, Pak kalau saya bisa saya udah kaya dari dulu Pak. Iya ya. Dukun begitu juga. Lah kadang dukun ngasih amalan kaya, rumah sendiri reot ya. Kalau enggak dibaca sendiri, enggak diamalin sendiri. Tapi kadang-kadang jauh bisa aja dia. Kalau buat diri ngumpan kan. Masih satu sumur gitu ya. Akhirnya saya bilang begini, ya udah Pak wis istighfar sama selawat aja banyakin lah. Mau saya enggak punya amalan apa-apa tuh. Ya udah makasih ya Pak. Kalau kita sabar sendiri Pak. Tunggu dalam setahun tunggu kalau dia berhasil cari lagi Ustaz. Kalau dia berhasil dicari terus Ustaz. Enggak, takutnya ntar Senin depan saya turun ngajar malah dia turun Pak malah tambah parah. Sama hancur. Kalau berhasil Pak. Wah, bisa rame nih kalau kemarin lu. Langsung itu depan saya sewa buat parkiran ya. Pas banget ya. Kosong. Aduh, ya Allah. Jangan dibangun dulu, lahan kosong itu. Orang itu kadang aneh-aneh aja. Saya kalau disuruh ngajarin ngaji lah, ayolah. Kalau amalan-amalan saya bukan ahlinya Pak, saya nggak ngerti. Kalau Gus Roy mau udah dibawain cincin ya Gus Roy ya. Gosok. Dari tadi digosok. Panasan sampai tangan pelajar. Ya Allah, Rabbi, satu hadis lagi. Ala adullukum ala asyaddikum amlakukum li nafsihi indal ghadab. Rawahu at-Tabrani an-Nas. Ala ingatlah adullukum akan aku tunjukkan kepada kalian ala asyaddikum yang paling berat dirasakan oleh kalian. Apa itu yang paling berat? Beban hidup ya. Ternyata di situ kata Rasulullah amlakukum li nafsihi indal ghadab. Menahan diri indal ghadab ketika lagi marah. Marah udah memuncak, yang dimarahi itu kira-kira nggak berani balas. Itu kalau nahan berat ya. Berat. Kalau yang dimarahi itu kira-kira bisa balas, kita bisa nahan. Waduh, kalau dia balik marah malah ketahuan kita. Nah, ya misalnya kita lagi naik motor pelan-pelan itu wabrak bocah dari belakang, itu kalau bisa nahan diri gak marah kan berat ya. Begitu nengok, bocah kecil, enaknya kan dimuat-muati. Nah, begitu nengok badan gede tinggi tatoan, waduh, lemes ya. Mau tabrak lagi. Monggo Pak tabrak lagi. Pengalaman. Pengalaman hidup.
Sebelah depan belum Pak. Pengalaman kayaknya. Goreng. Pak Yoko yang nabrak doreng badannya gede tinggi lagi ya kan. Kelihatan lagi. Tawarkan sekalian Pak. Nah kalau yang nabrak anak kecil kan. Ya Allah. Ini apa namanya? Ada riwayat ketika Sayyidina Ali ini dalam peperangan loh. Ketika musuh udah terjatuh, Sayyidina Ali udah mau mengayunkan pedang mau membunuh orang itu, Sayyidina Ali diludahi. Diludahi cuk. Justru malah Sayyidina Ali mengurungkan untuk membunuh orang itu. Nah, kemudian ketika para sahabat yang lain melihat ketika selesai peperangan ditanya, "Hei Ali, itu musuh kan tinggal ceruk mati, kenapa nggak jadi dibunuh, malah dilepaskan?" Saya khawatir, saya tahan sekuat saya kemarahan saya. Karena saya takut ketika saya membunuh dia itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena kemarahan saya ketika dia meludahi saya. Oh itu, ya maka langsung Rasulullah yang paling berat itu yang kayak begini nih. Udah musuh udah kapok, tinggal jeruk. Lah kok bisa nahan? Karena Ali pertimbangannya nanti saya membunuh ini lillahi ta'ala atau karena nafsu saya yang emosi karena diludahi. Padahal musuh udah tergeletak kan udah tinggal. Iya kayak tadi itu musuhnya anak kecil. Wah, ini tinggal begini tuh. Kalau musuhnya gede monggo Pak, sangge ini. Pak Yoko ada-ada aja. Ini jangan-jangan pengalaman pribadi. Pas Manana marah tapi takut. Wah, Ya Allah. Pak Yoko, pasrah lah. Yang depan masih belum masih utuh. Oh, ganti ruginya bilang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ala arqika bi ruqyatin raqani biha Jibril. Lagi tentang ayat ruqyah. Saya cuma bisa baca, tapi prakteknya nggak bisa. Ustaz Troy nanti yang bisa masalah ruqyah. Itu ayat ruqyah itu yang itu. Nanti sedang ruqyah tapi insya Allah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab.